Ketua Lucia Eis. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini hari istimewa bagi kita umat Katolik untuk mendoakan arwah semua orang beriman. Dan bertepatan dengan hari itu, saat ini kita berkumpul bersama mama, kaum keluarga, berdoa bersama untuk anak terkasih Stefanus yang secara mendadak dalam usia muda dipanggil oleh Tuhan pulang ke rumahnya. Kita persembahkan Ekaristi ini supaya Stefanus diperkenankan beroleh kerahiman Allah, pengampunan untuk segala kesalahan dan dosanya, agar ia boleh menikmati pahala iman. Itulah kebangkitan dan kehidupan kekal. Sambil berdoa mohon hiburan anugerah Roh Kudus menguatkan hati mama, kaum keluarga yang ditinggalkan oleh Stefanus ini. Kita awali perayaan ini sambil merendahkan diri, kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bersyukur nomor 344. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat umat manusia, Engkau telah menyerahkan Yesus Putramu kepada kematian dan membangkitkannya kepada kehidupan yang mulia. Hamba-Mu, Putramu Stefanus, yang meninggal ini telah percaya kepada Yesus Putramu itu. Maka kami berdoa dan berharap bahwa ia akan Kau bangkitkan, agar berbahagia bersama Kristus Putramu dalam kebahagiaan surgawi. Sambil mohon anugerah Roh Kudus
menguatkan dan menghibur hati kaum keluarga dalam duka cita ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang telah bangkit dengan jaya, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, tak seorang pun di antara kita hidup bagi dirinya sendiri, dan tak seorang pun mati bagi dirinya sendiri. Sebab kalau kita hidup bagi Tuhan, dan kalau kita mati bagi Tuhan. Jadi, baik dalam hidup maupun dalam mati, kita tetap milik Tuhan. Karena dengan maksud inilah, Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan bagi orang hidup maupun orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur nomor 801. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Puji syukur 965. Kita bangkit dulu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja dan kekal. Terpuji Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walau
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Murid-muridnya serta banyak orang mengikuti dia. Ketika ia mendekati gerbang kota, jenazah putra tunggal seorang janda diusung keluar. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, terharulah Tuhan dan iba hati terhadapnya. Berkatalah Yesus kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Ia pun berkata, "Hai pemuda, bangkitlah." Orang mati itu bangkit, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Semua orang merasa takut dan memuji Allah, katanya, "Seorang nabi besar muncul di tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Berita tentang kejadian ini tersiar ke seluruh Yudea dan segala daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pekabung yang terkasih, baik dari wilayah rohani maupun dari umat yang sempat hadir, kaum keluarga yang berduka, atas nama semua umat di paroki ini, Dewan Pastoral Paroki, pengurus-pengurus wilayah rohani dan kelompok kategorial, kami yang hadir menyampaikan turut berduka atas meninggalnya anak, kakak, ponakan saudara kita Stefanus. Mendadak lagi, usia muda, saya mengalami kematian mendadak, baik sebagai keluarga maupun sebagai pastor. Dan bagaimana perasaan hati kita di saat ada kematian mendadak dari anggota keluarga. Tidak siap, tidak sangka-sangka, rasa hilang yang begitu besar. Kenapa begitu cepat? Dan ada rupa-rupa perasaan hati. Saya tidak tahu perasaan hati mama, pasti sedih sekali. Ibu Sri masih pegang tisu, menangis. Bagaimana adik senyum dalam duka. Dan ada perasaan-perasaan lainnya. Kami ikut dalam suasana hati itu. Dan di balik perasaan-perasaan manusiawi, saya memilih bacaan yang kiranya bisa menguatkan, menghibur, dan kemudian akhirnya berserah kepada kuasa Tuhan atas hidup kita maupun atas kematian kita.
Sebelum misa tadi sore, Ko Ambo bercerita sedikit tentang si Stefanus ini. Orang yang tidak pernah menolak. Orang yang selalu oke, ya, bila diminta untuk pekerjaan dan tanggung jawabnya. Dan karena itu dia lupa diri. Dia lupa makan. Dan akhirnya harus kena seperti itu. Tapi inilah semangat hidup orang beriman. Berani kehilangan diri untuk orang lain. Sama seperti Kristus, berani kehilangan nyawa supaya kita yang percaya beroleh keselamatan. Ini kredit poin kebanggaan keluarga untuk Stefanus. Dan saya memilih bacaan ini untuk menegaskan apa yang Tuhan memang tegaskan untuk kita umat manusia, apapun iman kita, supaya kita yakin Tuhanlah yang menguasai kita. Kita punya kekuatan, punya daya, punya kemampuan untuk mengatur hidup kita, untuk bekerja dan menghasilkan buah-buah. Tetapi pada akhirnya, pada saat yang tidak kita sangka-sangka, seperti dalam perjalanan tadi dari gereja sampai di sini, tak tersangka-sangka Stefanus harus pergi, mau menyatakan kepada kita hidupnya, kematiannya adalah di tangan Tuhan. Sehingga Tuhanlah menjadi Tuhan atas orang hidup maupun orang yang mati. Maka kalau Tuhan sungguh adalah Tuhan atas hidup, maka kita baktikan seperti si Stefanus. Baktikan sepenuhnya tanpa tolak, tetapi ya untuk tugas yang berguna, tentu untuk dirinya, tapi juga untuk kebaikan banyak orang. Maka kalau kita percaya bahwa kematian kita ada di tangan Tuhan dan Tuhan menjadi Tuhan atas kematian kita, maka kita percaya juga kita tidak akan dibiarkan. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk dia yang meninggal dalam Tuhan. Karena itu seperti yang Yesus buat kepada seorang janda, apa yang Yesus buat itulah merasa sehati, sejiwa dengan si janda yang berduka atas satu-satunya putranya yang meninggal. Ibu Stefanus sudah pergi. Masih ada 2 kah? Hah? Oh, tinggal 1. Ya. Tapi saat ini percayalah, Yesus sedang menghampiri ibu. Yesus sedang menyentuh. Yesus terharu bersama keluarga. Dan Yesus menghibur. Ibu, jangan menangis. Dan sambil menghibur, kita sekalian diteguhkan oleh kuasa Tuhan. Memang saat itu di Naim, Yesus dengan kuasanya berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Dan memang dia hidup.
Hari ini, saat ini, dalam kuasa Tuhan, saya harus mengatakan kuasa Tuhan itu juga terjadi. Bukan supaya Stefanus bangkit dan duduk bersama kita secara manusiawi, fisik, tetapi kita percaya dia bangkit secara rohani. Dia bangkit dengan jiwanya. Dia bangkit dan beroleh kehidupan yang kekal. Maka atas sabda Tuhan ini, ibu, tante, om, adik, kita serahkan Stefanus dengan iman kita bahwa Tuhanlah yang menguasai hidup dan matinya. Kita pasrahkan kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan membangkitkan dia untuk kehidupan kekal di surga. Dia masih muda, tapi dia sudah menyelesaikan hidupnya. Dan kalau sudah selesai hidupnya, dia selesaikan dalam kondisi di saat sedang bekerja. Itulah sekira kebanggaan kita. Dan apa yang sudah diselesaikan dengan baik, kita percaya disempurnakan oleh Tuhan dengan kemurahan dan kasih-Nya untuk kerajaan Allah. Mari sambil mendoakan dia, kita juga berdoa untuk kita semua. Kita baharui semangat kita. Kita punya Tuhan atas hidup dan mati kita. Kita isi kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, berkenan bagi sesama, dan selalu berbakti kepada Tuhan untuk kehidupan baik di dunia ini maupun kelak di surga. Selamat jalan, Stefanus. Terima kasih atas teladan hidupmu. Tuhan yang memanggilmu, Tuhan juga akan menyambutmu untuk kehidupan di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan Yesus putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk saudara kita Stefanus Raharjo yang telah meninggal. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon.
kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon, Ya Tuhan Allah kami mohon semoga doa-doa kami ini berguna bagi keselamatan arwah semua orang beriman, secara khusus saudara kami Stefanus ini. Bebaskanlah dia dari dosanya dan limpahkanlah penebusan-Mu kepadanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur 710. Bapa di surga yang maha rahim, terimalah arwah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi. Bukalah surga tempat yang bahagia. Yesus Sang Putra, Juru Selamat, lewat wafatmu Kau kalahkan maut, bangkitkan Dia di dalam nikah, bawalah masuk surga dan mulia. Ya Roh penghibur yang menghidupkan, limpahi mulia buah kurnia-Mu, hidup bahagia di alam baka, dalam himpunan para Kudus mulia. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu bersama doa kita untuk keselamatan jiwa saudara kita Stefanus Raharjo Simul Hadi berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Kamu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah hamba-Mu ini Stefanus Raharjo dan selamatkanlah dia berkat kurban Kristus yang kami rayakan bersama ini. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah
kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan yang mulia, agar orang-orang yang berduka cita karena kematian yang tak terhindarkan merasa terhibur oleh janji akan hidup abadi. Sebab bagi mereka yang mengimani Dikau ya Tuhan, kehidupan hanya diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman kami di dunia ini terurai jadi abu, tersedialah tempat kediaman abadi di surga. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, singgasana dan kekuasaan, dan bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Plenius sunt caeli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan,
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci kami Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Monsinyur Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu ini Stefanus Raharjo Simsul Hadi, yang telah Engkau panggil dari dunia ini pulang ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang kepada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini melindungi dan menghantar kita, khususnya saudara kita Stefanus Raharjo, ke hidup yang kekal. Amin. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus dalam manusia. Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salamku yang mulia, salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib, puji syukur bagimu. Puji syukur nomor 623, 623. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Dengarkan kami, anak Hawa yang terbuang. Bunda perhatikan keluh kesah kami dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya penolong kami, dengan mata yang memancarkan kasihan, pandanglah kami, dan kehelak tunjukkanlah kepada kami. Yesus, buah rahim-Mu yang terpuji. Maria yang pemurah, yang perawan, yang baik hati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami telah berhimpun merayakan misteri wafat dan kebangkitan putra-Mu untuk keselamatan hamba-Mu Stefanus Raharjo Simsul Hadi. Semoga
Engkau membangkitkan dia, mengasihani dia, dan mengampuni dia. Izinkanlah dia masuk ke dalam rumah-Mu, supaya dapat menikmati cahaya dan damai abadi, serta memuji Engkau untuk selama-lamanya. Kasihanilah dan bantulah, teguhkanlah dan hiburlah kaum keluarga, ibu, adik, tante, om yang ditinggalkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita akhiri perayaan ini, kita mohon berkat Tuhan supaya kita semakin teguh dalam iman, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kita percayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati dan menghibur kita bersama kaum keluarga dalam duka cita ini. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan Ekaristi mendoakan keselamatan jiwa anak saudara kita Stefanus sudah selesai. Mari kita pergi melanjutkan kebersamaan dengan keluarga dalam duka cita, kita semua diutus. Amin. Tuhan berikanlah istirahat. Katarina dari Siena,
Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pastor Wilhelmus Tommy PR yang telah mempersembahkan Misarwa pada malam hari ini, dan juga kepada Frater Gani Kuntak yang sudah hadir bersama-sama kita dalam pelayanannya kepada kita semua. Terima kasih juga untuk seluruh umat yang telah hadir, teman-teman dan sahabat dari saudara kita Almarhum Stefanus Raharjo, dan atas segala doa-doa dan dukungan dari kita semua. Terima kasih.